Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar anak-anak Al-Irsyad yang solih dan solihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ustadzah Quratul akan menyampaikan tentang bulan Muharram. Yuk kita simak bersama. Kita mulai yang pertama, yaitu sejarah. Sejarah 1 Muharram tahun baru Islam ditandai dengan peristiwa besar, yakni peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Madinah pada tahun 622 Masehi. Perhitungan tahun baru Islam bermula pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya 6 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat dan singkat kata mereka bersepakat untuk menjadikan momentum di mana terjadi peristiwa hijrah Nabi sebagai awal mulai perhitungan tahun dalam Islam. Sebelum mengenal kalender Islam atau kalender Hijriah, masyarakat Arab mengenal tahun dengan menamainya menggunakan peristiwa penting yang terjadi pada tahun tersebut. Misalnya, kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan yang menggunakan gajah sebagai kendaraan perangnya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram. Tahun baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram oleh kaum muslimin. Nama Muharram secara bahasa dapat diartikan sebagai bulan yang diharamkan, yaitu bulan yang di dalamnya orang-orang Arab diharamkan melakukan peperangan. Orang Arab zaman dahulu meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan suci, sehingga tidak layak menodai bulan tersebut dengan peperangan. Pada bulan Muharram terdapat beberapa peristiwa penting. Pertama, hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Pada hari ini diyakini sebagai hari kebebasan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Yang kedua, peristiwa gugurnya Husain bin Ali, cucu Rasulullah SAW di tanah Karbala. Peristiwa ketiga yaitu bertaubatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosanya, dan Allah menerima tobat tersebut. Peristiwa keempat yaitu berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Zuhdi dengan selamat setelah dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Peristiwa kelima yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud berupa api yang membakar. Peristiwa keenam yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara Mesir karena terkena fitnah. Peristiwa ketujuh yaitu Nabi Yunus alaihissalam selamat, bisa keluar dari perut ikan hiu. Peristiwa kedelapan yaitu Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakitnya. Peristiwa yang ke-9 yaitu Perang Khaybar, yakni perang yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah.
Perang ini menandai penumpasan terhadap kaum Yahudi yang suka membuat kekacauan dan perpecahan di kota Madinah. Bahasan yang ketiga yaitu terkait dengan amalan-amalan sunnah yang dapat kita kerjakan pada bulan Muharram. Amalan-amalan tersebut diantaranya 1. Memperbanyak puasa. Bulan Muharram adalah satu di antara bulan haram selain bulan Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Amalan solih yang diperintahkan saat itu adalah memperbanyak puasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 36, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Amalan yang kedua yaitu puasa Asyura. Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura 10 Muharram memiliki keutamaan yang tinggi karena dapat menghapus dosa setahun yang lalu, seperti hadis Nabi SAW. Amalan berikutnya yaitu puasa Tasua, yakni puasa pada tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilaksanakan dalam rangka menyelisihi orang Yahudi. Amalan yang keempat yaitu memperbanyak sedekah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya, orang yang melapangkan keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan hidupnya pada tahun tersebut. Demikian ulasan Ustadzah mengenai bulan Muharram. Semoga kita bisa memperbanyak amalan di bulan Muharram ini. Selamat Tahun Baru Hijriah 1443.